Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bocah korban penusukan mata di Gresik kembali diperiksa di Klinik Mata Jalan Jemur Sari, Surabaya. Pemeriksaan ini dilakukan karena korban mengeluh gatal di matanya. SA 8 tahun siswi SD di Gresik yang menjadi korban penusukan mata kembali diperiksa di Klinik Mata Jalan Raya Jemur Sari, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan karena korban sering mengeluh gatal di bagian matanya. Pemeriksaan ini juga sebagai pembanding karena sebelumnya korban diperiksa di salah satu rumah sakit di Surabaya. Sementara itu, kuasa hukum korban Abdul Malik menyayangkan hasil pemeriksaan mata sebelumnya yang belum disampaikan kepada pihak keluarga korban. Kemarin tanggal 20 ya, tesis itu kan katanya kabur. Nah, kaburnya kabur apa itu? Apa kabur kena kabut, apa kabur kena apa kan itu kan. Dokter tuh jangan membias. Ya, kalimat dokter kalau membias bahaya. Ya, kalau bisa dalam ilmu kedokteran itu penyakit. Kalau bisa dalam ilmu pendidikan itu mengerti. Makanya saya minta pada rumah sakit nanti ya istilahnya terbuka lah. Kita media bukannya nanti dalam proses penyidikan, ya terbuka, ditunjukkan, ini hasilnya, dokternya dokter ini. Kan? Jadi bisa ditunjukkan, ini tanggal 30 ini. Tanggal 30. Jadi kalau dia sekarang kabur, ya kita bersyukur. Sebelumnya korban ditusuk matanya dengan tusuk bakso pada 7 Agustus 2023 lalu. Pelaku merupakan kakak kelasnya yang diduga berniat memalak korban. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, polisi membongkar praktik pembuatan dokumen kependudukan mulai dari KTP, akte kelahiran maupun kartu keluarga palsu di Jember. Pelaku digerebek petugas di pinggir jalan saat menerima order pembuatan akte kelahiran abal-abal dari seorang warga yang ditawarkan melalui media sosial. Petugas unit Reskrim Polsek Jenggawa meringkus Effendi Setiawan di alun-alun Kecamatan Jenggawa, Jember tanpa perlawanan. Pria warga Kecamatan Balung ini ditangkap saat menerima pesanan pembuatan akte kelahiran palsu. Pelaku kemudian digelandang ke lokasi percetakan tempatnya memproses administrasi dokumen kependudukan atau adminduk palsu. Selain akte kelahiran, pelaku yang sudah 1 tahun beraksi ini juga bisa membuatkan KTP maupun kartu keluarga palsu dengan biaya Rp150.000 per dokumen. Kasusnya terungkap atas laporan warga yang mengaku dokumen adminduknya ternyata tidak masuk dalam pusat data Kementerian Dalam Negeri. Suatu sindikat atau suatu oknum yang menawarkan pengurusan adminduk melalui, ya ibaratnya bila dikatakan calo ya. Jadi dia bisa menguruskan adminduk dengan pembiayaan sekitar Rp150.000. Itu dokumen apa saja, mulai dari akte kelahiran, KTP, KK. Nah, setelah kita telusuri ternyata data yang diselesaikan itu palsu. Petugas kemudian melakukan penelusuran sehingga akhirnya dapat membekuk pelaku dan sejumlah barang bukti, termasuk perangkat, komputer, dan alat cetak. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka tersebut mengakui bahwa produk KK tersebut adalah produknya dia sendiri, dan surat-surat yang lainnya berupa akte kelahiran merupakan hasil tersangka sendiri, yang mana tersangka membuat surat-surat tersebut di kantornya yang beralamat di Jember, di Kabupaten Jember. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap sindikat yang lebih luas dalam kasus ini. Pelaku akan dijerat pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 pria asal Kabupaten Lumajang ditangkap petugas gabungan pengamanan Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Mereka diduga menyelundupkan ribuan benur lobster yang dimasukkan dalam 2 buah koper. Petugas gabungan pengamanan Bandara Internasional Juanda, Surabaya menyita 55.000 lebih benur lobster. 2 pria asal Kabupaten Lumajang yang diduga pemiliknya juga ditangkap. Puluhan ribu benur lobster itu dimasukkan kantor styrofoam dan dimasukkan koper bercampur dengan pakaian. Berdasarkan penyelidikan, kedua pemuda ini pernah terlibat penyelundupan benur lobster, namun keduanya berhasil kabur. Kali ini mereka diringkus saat akan mengantarkan 2 koper berisi puluhan ribu benur lobster dari seseorang di Banyuwangi menuju Singapura.
Setelah di Singapura, benur lobster senilai 6 miliar rupiah lebih itu akan dibawa ke pembelinya di Vietnam. 0635 ini telah terjadi penggagalan penyelundupan BBL yang rencana diberangkatkan dari Surabaya ke Singapura. Dan jumlah daripada BBL tersebut sebanyak 55.315, ini senilai sekitar 6,9 miliar. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pemuda itu diserahkan kepada petugas Bea Cukai Juanda, sedangkan barang bukti puluhan ribu benur lobster akan dilepas liarkan di perairan Bangkalan, Madura. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, petugas rutan kelas 1 Surabaya menangkap seorang wanita yang berusaha menyelundupkan 2 ponsel ke dalam kaos kaki. Kedua ponsel itu dipesan teman suaminya yang mendekam dalam rutan. MJ digelandang petugas rutan kelas 1 Surabaya karena berusaha menyelundupkan 2 ponsel ke dalam kaos kaki yang dipakainya. Saat diinterogasi, ponsel tersebut merupakan titipan dari teman suaminya yang juga sama mendekam di rutan Medaeng. Penyelundupan ini digagalkan saat petugas menggeledah badan atau body scanning melalui X-ray. Seketika itu didapati barang mencurigakan di kaki. Setelah diperiksa ternyata 2 ponsel. 2 smartphone itu rencananya bukan untuk dikirim untuk suaminya, melainkan untuk tahanan lain yang berinisial ES dan SBM. Kelanjutan dari perbuatan pengunjung tersebut diberikan sanksi tidak boleh berkunjung ke rutan kelas 1 Surabaya selama 60 hari ke depan. Sedangkan untuk tindak lanjut dari 3 WBP atau 3 tahanan tersebut yang terlibat akan dimasukkan sel pengasingan selama 2 pekan ke depan. Akibat perbuatannya, pelaku disanksi tak boleh berkunjung ke rutan selama 60 hari ke depan. Sedangkan 3 tahanan yang memesan ponsel akan dimasukkan ke sel pengasingan selama 2 pekan. Zainul Fajar melaporkan dari Surabaya. Saudara, pencurian sepeda motor terjadi di rumah warga di Kabupaten Jombang. Aksi 2 pelaku sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah korban. Mereka beraksi dengan merusak gembok pintu pagar rumah. Pencurian sepeda motor terjadi di rumah Yusuf Abdi di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sabtu dini hari. Aksi 2 pelaku sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah korban. Terlihat 1 pelaku menunggu di luar pagar rumah untuk mengawasi situasi, sedangkan 1 pelaku lain masuk dengan merusak gembok pintu pagar rumah. Setelah itu pelaku menggondol motor korban dan kabur. Ida Fitriana, istri Yusuf, baru mengetahui kejadian pencurian pada Sabtu pagi. Ia kaget melihat pintu pagar rumahnya sudah terbuka dan motor miliknya raib. Pintu yang dalam situ, Pak. Terus tahu gerbangnya kok terbuka. Terus ibu manggil saya, kok gerbangnya wes bukaan, aku burung buka kok gerbangnya wes bukaan, seperti itu. Terus saya ngecek, Pak, ngecek sepeda biru ada, mobil ada, ternyata sepeda yang vario hitamnya tidak ada. Korban sudah melaporkan pencurian motornya ke polisi. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. 2 pemain Persebaya sosialisasikan semarak Piala Dunia U17 di Car Free Day Surabaya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.